Kembali lagi di berita wrestling. Jadi gue baru aja dapat kabar dari WrestleMania, update terbaru dari WrestleMania. Jadi WWE baru aja ngumumin tahun ini WrestleMania bakal diadain di Raymond James Stadium, Tampa, Florida. Dan diadainnya 2 hari. Jadi April tanggal 10 April sama 11 April 2021. Terus tahun depannya lagi di AT&T Stadium di Texas di tanggal 3 April 2022 dan di 2023 SoFi Stadium Los Angeles itu WrestleMania Hollywood. Ini udah ada logonya. Jadi gue yakin WrestleMania Pak Vince dan semua pimpinan di WWE udah gak pengen lah WrestleMania itu diadain di tempat-tempat yang minimal cuma 15.000 atau 20.000. Gue yakin ya WrestleMania itu udah jadi kayak Super Bowl-nya di Amerika gitu. Yang kedua, WrestleMania itu jadi membangkitkan perekonomian si daerah tempat penyelenggaraan WrestleMania. Ini ada di Florida, terus di Texas, terus di California. WrestleMania berapa yang di Georgia itu? Coba gue cek dulu ya. Georgia itu WrestleMania 27. WrestleMania itu di Georgia Dome. Coba di Atlanta, Georgia. WrestleMania mana WrestleMania lah. Ya. Jadi waktu WrestleMania diadain di Georgia Dome ini, kabarnya membangkitkan perekonomian Atlanta, Georgia gitu. Karena Atlanta, Georgia itu kan nggak begitu gede ya, bukan kota besar kayak Chicago, New York, LA mungkin, atau California itu apa ya, San Francisco, bukan kayak gitu kan. Jadi si Atlanta tuh kotanya rada kecil gitu. Jadi membangkitkan juga perekonomiannya si Georgia ini dan tempat-tempat lain gitu. Jadi gue yakin apalagi di AT&T kan udah pernah ya waktu itu di AT&T Stadium. Ini pernah home-nya dari Texas. Ini waktu itu ngadain WrestleMania 32 yang Roman Reigns menang lawan Triple H. Kenapa gue masih ingat? Karena WrestleMania sampah. Soalnya WrestleMania sampah. Jadi dari tahun WrestleMania berapa ya? Tahun WrestleMania berapa gue lupa tuh. Jadi dari mulai WrestleMania 20 lah. Sebenarnya enggak sih. Jadi waktu WrestleMania 17, WrestleMania 3 itu, jadi kalau lihat sejarahnya WrestleMania ya, WrestleMania itu dari WrestleMania 3 udah di Alamodome apa itu ya, Superdome, lupa gue, yang si Hulk Hogan lawan Andre the Giant. Terus WrestleMania berapa lagi? 6 biasa aja, 7 biasa aja, 8 biasa aja, 9 itu di biasa aja, 10 biasa aja, 11 12 13, 14, 15, 16, 17 ya. Mulai WrestleMania 17 itu. 17 Texas yang sekarang gedungnya udah nggak ada, yang Stone Cold lawan The Rock, salah satu WrestleMania terbaik. Terus 18 juga di Toronto. 19 juga di Seattle. Terus 20 balik lagi ke Madison Square Garden, 21 di LA Staples Center, nah 22 di Chicago, nah mulai itu 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Iya benar. Dari WrestleMania 23 sampai WrestleMania berapa? WrestleMania berapa ini? Kemarin tuh WrestleMania berapa sih? Nah, jadi WrestleMania 23 sampai WrestleMania 36, WWE itu selalu ngadain WrestleMania di tempat-tempat besar gitu. Jadi yang ya minimal 50.000, 60.000. Inilah 50.000, 60.000 penonton gitu. Jadi itu bukan cuma orang Amerika aja yang nonton sana, orang seluruh dunia pasti nonton di sana. Dan karena COVID-19, WrestleMania 36 tahun 2020 kemarin, jadi di salah satu WrestleMania tersampah ya, terjelek, dan WrestleMania nggak ada penontonnya di arena, nol di Performance Center. Jadi ya udah gitu WrestleMania aja. Jadi WWE tetap aja lah ngadain, harus show must go on ala WWE banget gitu.
Dari situ gue yakin nih WrestleMania ke depannya bakalan, dan gue tadi baca juga katanya sih pemerintahan setempat itu yang Florida itu kan tempatnya WrestleMania tahun sekarang kan bakalan sebenarnya tempat WrestleMania tahun kemarin kan dia ngizinin aja karena juga mungkin untuk meningkatkan perekonomian kali ya, karena ya susah kan sekarang acara-acara gitu. Terus katanya mau dibatasi gitu, makanya acaranya 2 hari, 10 sama 11, Sabtu Minggu. Dan katanya acara ini jadi dua masih belum tahu, tapi katanya bisa mungkin 15% penonton atau 25% gitu. Mungkin stadiumnya lebih dikecilin gitu. Tapi gue lihat terus sama Wrestling Kingdom kemarin aja bisa kan ada penonton. Ya karena mungkin orang Jepang beda sama orang Amerika kali ya. Orang Amerika sama Indonesia kan mirip gitu, susah gitu untuk ikut aturan. Tapi kalau orang Jepang kan lebih tertib aturan, mereka aja sebelum ada pandemi udah di depannya udah ada hand sanitizer, udah cuci tangan gitu. Kita kan baru-baru ini. Nah balik lagi ke WrestleMania, jadi menurut gue sih bisa aja lah gitu untuk ngadain acara kayak WrestleMania. Toh Amerika juga ada divaksin. Gue sih mendukung banget ya ada penonton. WWE itu belum pernah ada penonton lagi loh. Kalau AEW kan katanya ada itu kru juga ya, tapi beberapa ada penonton yang dimasukin gitu. Nah kalau WWE ini belum pernah ada penonton sama sekali di ininya, di apa namanya, dari mulai pandemi dia belum pernah ada penonton sama Thunderdome bullshit itulah. Nah kalau emang beda ya kalau menonton wrestling ada penonton apa enggak gitu, dan ketawanya reaction crowdnya palsu atau asli gitu kelihatan gitu. Maka dari itu gue mendukung banget sih kalau ada WrestleMania yang tahun sekarang itu ada penontonnya gitu. Dan mudah-mudahan juga ya setidaknya Raya ada chanting. Gue sih sebenarnya nggak setuju. Ya mungkin karena nggak setuju tempatnya gede ya, tapi mungkin karena pandemi jadi tempatnya dibikin gede, jadi orang tuh bisa luas gitu, jadi jaga jaraknya ini ya lebih logis juga sih. Tapi kan suaranya jadi nggak kedengeran segala macamnya gitu. Tapi yang menarik adalah tahun ini fix jadi 2 hari. WrestleMania itu kebiasaannya kan jadi gini, WWE itu udah nggak aneh lah bikin acara yang satu-satu. Jadi Vince McMahon tuh emang gue salut ya, di samping orangnya yang bangsat apa segala macam gitu ya, gue salut sama kemampuan dia untuk step level lagi gitu. Dia di level dia pengen bikin WrestleMania di time box, bikin WrestleMania, udah bikin WrestleMania tiap tahun, dia bikin acara 4 pay-per-view, dari 4 pay-per-view 10 pay-per-view, dari 10 pay-per-view tiap bulan. Udah gitu dia TV show yang live, 2 TV show live, sekarang 3 dia TV show TV di live gitu. Udah gitu kayak WrestleMania itu jadi sebuah big event, bukan hanya di WWE tapi di wrestling indie itu suka ngadain acara di sekitarnya, jadi kayak pekan wrestling, jadi di sekitarnya tuh mereka tuh suka ngadain acara gitu. Jadi kayak mereka ikut rame aja karena orang-orang tuh ya kalau taruhlah orang-orang Eropa, orang-orang Asia mau ke sana kan pasti kan nggak mungkin hari H kan, pasti sebelumnya karena kalau wrestling fans pasti pengen nonton indie juga. Nah dia ngadain lah acara indie di sekitarnya. WWE nutupnya dengan cara dia ngebuat hampir seminggu kalau nggak salah, hampir seminggu acara di daerah yang sama. Jadi Smackdown dari hari Smackdown Jumat ya, Kamis kalau nggak salah dulu. Smackdown tuh Kamis, terus Hall of Fame Smackdown Kamis, Hall of Fame Jumat, NXT Takeover Sabtu, WrestleMania sama Raw. Jadi WWE itu ngeblok hari itu biar semuanya itu full buat WWE, daripada si duitnya dipakai buat acara-acara yang lain atau acara-acara wrestling indie yang lain, karena WWE anti banget kan sama itu gitu. Nah dengan kayak gitu aja WWE udah bisa tuh ngebuat 5 show besar. Itu kan Smackdown sebelum WrestleMania sampai Raw setelah WrestleMania itu kan termasuk besar ya, special event. Apalagi ngebuat WrestleMania jadi 2 hari. Menurut gue ini kalau misalnya sukses, bisa aja kemungkinan kedepannya kayak Wrestling Kingdom gitu. WrestleMania itu jadi 2 hari mungkin banget menurut gue. Dan yang lebih gilanya lagi 2 hari tempatnya mungkin bisa beda, mungkin juga
tempatnya itu bisa sama tapi audiensnya beda. Lu gila gak sih kayak gitu? Jadi orang tuh bisa milih nih, oh gue mau nonton di hari pertama karena di hari pertama ada Roman Reigns, atau di hari kedua ada ini. Itu lebih gila lagi gitu. Kayak Wrestling Kingdom bisa banyak gitu. Bisa live di dua tempat yang berbeda, kayak ya mungkin atau mungkin deketan gitu, New Jersey sama New York atau mana lah, gue nggak ngerti ya, di kota-kota di Amerika kayak gitu, nggak mungkin yang beda banget kan, tapi jadi broadcastnya bisa deketan gitu, meskipun dekat-dekat juga sama aja, tetap ribet, tapi bisa aja kayak gitu kejadian gitu. Mungkin itu di luar batasnya WWE ngelakukan itu gitu, atau mungkin WrestleMania for NXT bisa aja kan. Ini kita bisa lihat NXT takeover gitu, bisa aja nanti tahun depan gitu, kita nggak tahu ya, ada WrestleMania NXT. Jadi semua NXT, kebayangkan lu fokus crowdnya tuh di 40.000. Sementara ada WrestleMania yang bener-bener WrestleMania untuk main roster lah ya, bisa sebutnya itu, atau yang legend-legend balik lagi, itu di 70.000-an gitu. Ya bisa-bisa aja kan kayak gitu. Ini WrestleMania khusus yang baru-baru, ini WrestleMania khusus yang udah namanya udah top gitu. Bisa jadi gitu kan. Kalau WrestleMania itu hal-hal ide gila yang menurut gue kalau buat WWE sih bisa-bisa aja nggak gila gitu. Itu sih berita tentang WrestleMania ini. Gue sih pribadi orangnya penyuka WWE sekarang, penyuka wrestling, tapi ya gue cuma nonton Januari sampai April adalah momen terfavorit gue di wrestling, karena itu momen menuju WrestleMania. Ada Royal Rumble, terus WrestleMania itu menurut gue momen untuk semua pro wrestling fans, menurut gue ya, itu momen terindah lah. Mau di endingnya WrestleMania bagus apa enggak ya, tapi itu momen ya kayak ya ibaratnya kayak bulan Ramadannya kita lah para wrestling fans. Jadi bulan Ramadan, setelah lebarannya itu ya itu WrestleMania. Mau lebarannya lu dapat THR, mau enggak ya namanya lebaran kan ya sama. Ini mau lu puas sama WrestleMania-nya apa enggak ya, yang penting adalah WrestleMania-nya. Yaudah gitu ya, sampai ketemu di berita wrestling minggu depan.